Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita renungkan, kita teliti, dan kita pahami kekeliruan yang kita lakukan setiap hari, kesalahan yang terlupakan, dan masalah dalam hidup yang menyebabkan hidup kita sulit, pikiran sempit, sehingga hati lelah, bahagia tak kunjung singgah. Banyak manusia menjalani hidup dalam keadaan sibuk, menginginkan kaya daripada miskin, sehat daripada sakit, mudah daripada sulit, berkuasa daripada lemah, terkenal daripada tak dikenal, dan pintar daripada bodoh. Ini keinginan yang wajar, namun ada kenyataan yang sering terlupakan, yaitu tidak semua yang menyenangkan selalu baik, dan tidak semua yang menyakitkan selalu buruk. Dalam sejarah manusia, banyak orang hancur karena kenikmatan, dan banyak orang justru menjadi luar biasa karena kesulitan. Kesulitan adalah guru yang tidak disukai, tetapi sering mengajarkan pelajaran yang berharga. Biasanya, orang yang pernah kelaparan lebih menghargai makanan, orang yang pernah kehilangan lebih menghargai kebersamaan, dan orang yang pernah gagal lebih menghargai keberhasilan. Kesulitan membuat manusia melihat nilai yang sebelumnya tidak terlihat, dan kesulitan mengingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Tidak semua hal dapat kita kendalikan. Sebagian besar penderitaan manusia lahir dari kesalahpahaman tentang siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, apa yang bisa ia kendalikan, dan apa itu takdir. Ketika pemahaman dasar ini keliru, maka seluruh cara hidup dapat menjadi keliru. Sebagian orang memiliki tujuan hidup untuk mencari harta, kebahagiaan, kesuksesan, ilmu, keluarga, atau kesenangan. Namun, jika diamati, ada beberapa yang bersifat sementara. Harta bisa hilang, kesehatan bisa menurun, keluarga dapat berpisah, kekuasaan dapat berpindah tangan, bahkan umur manusia sendiri terbatas. Dalam pandangan Islam, tujuan hidup yang sejati bukanlah sekedar menikmati dunia, melainkan mengenal Sang Pencipta, membersihkan hati, berbuat kebaikan, dan mempersiapkan hidup yang abadi. Manusia memiliki akal untuk memahami dan mempelajari hal-hal yang luar biasa di alam semesta. Seperti contoh, tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang bekerja teratur, atau alam semesta memiliki hukum fisika yang sangat kompleks dan presisi. Selain akal, manusia juga memiliki hati yang dapat tertutup oleh keserakahan, kesombongan, kebencian, dan mencintai dunia secara berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak penderitaan yang muncul bukan dari dunia luar, melainkan dari 3 ilusi besar dalam diri, yaitu yang pertama, ilusi bahwa dirinya selalu benar. Salah satu kesalahan manusia adalah kecenderungan melihat kesalahan orang lain lebih jelas daripada kesalahan dirinya sendiri. Ketika seorang merasa dirinya selalu benar, ia sulit menerima kritik, sulit meminta maaf, dan sulit berubah menjadi lebih baik. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna, akal manusia terbatas. Kebanyakan orang hanya melihat sebagian kecil dari kenyataan. Ibaratnya 3 orang yang memegang seekor gajah dalam keadaan gelap. Yang memegang kaki mengira gajah seperti tiang, yang memegang telinga mengira seperti kipas, sedangkan yang memegang belalai mengira seperti ular. Masing-masing merasa benar karena hanya mengetahui sebagian. Demikian pula manusia dalam kehidupan. Seringkali kita melihat berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa dirinya sudah mengenal dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, masalah terbesar seseorang bukan kekurangannya, melainkan tidak menyadari kekurangan tersebut. Banyak orang mengenal dunia, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka tahu harga saham, teknologi terbaru, atau berita terkini, namun tidak tahu mengapa marah, mengapa iri, atau mengapa tidak pernah puas. Manusia telah membangun kota-kota besar, menciptakan teknologi canggih, menjelajahi lautan dan ruang angkasa. Namun, di tengah kemajuan itu, manusia tetap menghadapi masalah yang sama seperti ribuan tahun lalu, yaitu kecemasan, permusuhan, kesepian, ketidakpuasan, dan ketakutan akan kematian. Ini menunjukkan bahwa akar masalah manusia bukan terutama kurangnya teknologi atau harta, melainkan sesuatu yang lebih dalam, keadaan hati, cara berpikir, dan tujuan hidup. Para filsuf, ulama, ilmuwan dari berbagai zaman berusaha memahami persoalan ini. Menariknya, banyak di antara mereka sampai pada kesimpulan yang mirip, yaitu manusia sering menderita bukan karena dunia semata, tetapi karena dirinya sendiri.
Dan menyadari diri sendiri itu sulit, karena manusia melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri. Ia mengetahui alasan di balik kesalahannya, tetapi ketika orang lain berbuat salah, ia hanya melihat hasilnya. Contohnya, ketika dirinya terlambat, ia tahu penyebabnya macet. Namun, ketika orang lain terlambat, yang ia lihat orang itu tidak disiplin. Yang ketiga, ilusi bahwa kehidupan harus berjalan sesuai harapannya. Ekspektasi tidak selalu buruk. Tanpa harapan, manusia tidak akan memiliki tujuan. Masalah muncul ketika manusia menganggap dunia harus mengikuti keinginannya. Contohnya, ingin semua orang menyukainya, ingin usaha selalu berhasil, ingin pasangan selalu mengerti, ingin hidup selalu nyaman, dan ingin kerja keras selalu langsung menghasilkan. Padahal kenyataan tidak bekerja seperti itu. Seringkali penderitaan bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari harapan yang terlalu tinggi terhadap kenyataan. Banyak orang hidup seolah dunia adalah segalanya. Mereka berpikir harus memiliki rumah besar, harus memiliki jabatan tertinggi, harus lebih sukses dari orang lain, dan harus mendapatkan semua yang diinginkan. Padahal, seluruh manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia. Kemudian berpikir kebahagiaan berasal dari kepemilikan. Manusia sering berpikir kalau aku memiliki itu, aku akan bahagia. Namun setelah mendapatkannya muncul keinginan baru, lalu muncul lagi keinginan baru, dan seterusnya seperti itu. Karena masalah sebenarnya bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada hati yang tidak pernah merasa cukup. Ketika gagal, sebagian orang berkata ini sudah takdir. Menyalahkan takdir adalah kekeliruan yang sangat umum. Padahal mungkin dia tidak belajar, tidak berusaha, tidak disiplin, atau mungkin tidak memperbaiki kesalahan. Dalam Islam, takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ada dua kekeliruan dalam memahami takdir. Yang pertama, menganggap semua sudah ditentukan, sehingga usaha tidak penting. Logika ini keliru. Jika seorang lapar, ia tetap makan. Jika sakit, ia tetap berobat. Jika ingin pandai, ia tetap belajar. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebenarnya mengakui pentingnya usaha. Kemudian, yang kedua, menganggap segala sesuatu sepenuhnya ada di tangan manusia. Ini juga keliru. Manusia dapat berusaha keras, tetapi tidak bisa menentukan kapan lahir, kapan mati, tidak bisa mengatur semua keadaan, dan mengendalikan seluruh hasil. Ada batas yang tidak dapat ditembus manusia. Mari kita pahami takdir yang lebih seimbang. Manusia bertanggung jawab atas pilihan dan usahanya, tetapi tidak menguasai seluruh hasilnya. Petani dapat membajak tanah, menanam benih, menyiram tanaman, tetapi tidak dapat memerintah hujan turun. Ia wajib berusaha, namun hasil akhirnya di luar kekuasaannya sepenuhnya. Manusia juga hanya mampu melihat sebagian kecil dari kenyataan. Apa yang dianggap baik belum tentu baik, dan apa yang dianggap buruk belum tentu buruk juga. Contohnya, kegagalan bisa jadi pelajaran, kehilangan bisa membuat seseorang lebih menghargai kehidupan. Seringkali makna suatu peristiwa baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Jika berbagai kekeliruan tadi disingkirkan, maka muncul cara hidup yang lebih sehat, yaitu berusaha sebaik mungkin, gunakan akal, ilmu, tenaga, dan waktu. Lakukan apa yang dapat dilakukan hari ini, jangan menyerah sebelum paham dan mencoba. Terima kenyataan dengan jujur. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi melihat kenyataan sebagaimana adanya. Jika gagal, akui gagal. Jika salah, akui salah. Dan jika berhasil, syukuri keberhasilan itu. Dari penerimaan, biasanya lahir perbaikan. Orang yang terus menyalahkan dunia tidak akan berkembang. Tapi orang yang berani memeriksa dirinya sendiri memiliki kesempatan untuk tumbuh. Kurangi ketamakan, kebutuhan manusia terbatas, tapi keinginan manusia hampir tidak terbatas. Jika seluruh hidup digunakan untuk mengejar keinginan yang terus bertambah, manusia tidak akan pernah merasa cukup. Pada akhirnya, manusia dikenang bukan karena apa yang ia kumpulkan, melainkan karena apa yang ia berikan: ilmu, kebaikan, pertolongan, kasih sayang, karya, dan manfaat. Hidup bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, melainkan belajar menggunakan setiap keadaan baik maupun buruk untuk bertumbuh menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih bersyukur, lebih bermanfaat, dan lebih memahami kenyataan. Miskin maupun kaya, sakit maupun sehat, gagal maupun berhasil, sulit maupun mudah, semuanya adalah keadaan yang dapat mengangkat atau menjatuhkan manusia. Yang paling menentukan bukan keadaan luar, melainkan kualitas hati, cara berpikir,
dan pilihan yang diambil dalam menghadapi keadaan tersebut. Pada akhirnya, kehidupan yang baik bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah, melainkan kehidupan yang dijalani dengan kesadaran, keseimbangan, tanggung jawab, kerendahan hati, rasa syukur, dan kemampuan untuk terus belajar sampai akhir hayat. Semoga setelah ini kita lebih sadar, lebih bersyukur, dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.